Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Adala manah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini adalah babuz zakah, bab tentang zakat. Namun di tema yang lalu masih ada satu hadis yang belum disampaikan, masih terkait dengan jenazah ya. Yaitu yang terakhir, hadis terakhir. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Nabi SAW bersabda, la tasubbul amwat, janganlah kalian mencela atau menghina atau menghardik atau menjelekan al-amwat, orang yang sudah meninggal. Jangan menjelekan atau mencela ya, meledek, menghina al-amwat, orang yang sudah meninggal dunia. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena mereka telah selesai dari perbuatan-perbuatan mereka. Jadi urusan mereka sudah selesai, tinggal mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Ketika dia sudah mati, maka terputuslah seluruhnya. Jangan diumpat, jangan diejek, jangan diledek, karena sudah selesai. La tasubul amwat, jangan kalian cela orang-orang mati di antara kalian, karena mereka sudah selesai dengan amal perbuatannya. Sudah selesai, sudah beres ya. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalan-amalannya. Illa min salasin, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah yang bernilai jariyah. Apa jariyah itu? Jariyah itu dalam bahasa Arab artinya mengalir. Jara yajri jariyatun, mengalir. Dan sedekah jariyah yang paling dihitung jariyah itu diantaranya adalah mengalirkan air. Mengalirkan air, misalkan membangun sumur, kemudian membangun irigasi atau lain sebagainya. Itu namanya sedekatun jariyah. Dan bahkan lebih umum, sedekah air itu adalah sedekah yang paling afdal. Afdalus sadaqah saqyul ma'i. Sedekah yang paling afdal atau seafdal-afdalnya sedekah adalah sedekah air. Ini diantaranya nih. Jadi yang memberikan sedekah air itu adalah seafdal-afdal sedekah. Kenapa? Karena air adalah kebutuhan manusia yang paling dasar. Dan Allah menjadikan air itu adalah sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy.
Dan Allah jadikan dari air itu bermula seluruh kehidupan. Sumber kehidupan itu adalah air. Maka otomatis sedekah yang paling afdal juga adalah sedekah air. Baik maknanya mengalirkan air, membangun sumur, atau memberikan minuman kepada orang lain. Itu adalah seafdal-afdalnya sedekah. Maka kadang orang ada yang sampai berlebihan, dia tidak mau sedekah kecuali sedekah air. Jadi tuluy cai wae nu beres. Tuluy ngirim cai gitu. Yang lainnya enggak, karena memahami hadis itu secara kaku ya. Dalam arti kata tidak mau sedekah kecuali air. Jadi memang betul adanya seafdalnya sedekah adalah air. Tetapi kadang orang selain air juga butuh yang lain. Baik makanan ataupun sandang pangan, papan dan lain sebagainya. Tapi memang secara mutlak air menempati urutan pertama sesuatu yang dijadikan sebagai objek sedekah karena dia paling afdal. Maka kita lihat di Masjidil Haram atau di tempat-tempat lain banyak orang di pinggir jalan menjajakan sedekah itu air. Bagi yang lewat tuh air. Satu praktis karena sudah dalam kemasan, dan yang kedua relatif semua orang itu pasti mengambil air itu. Kalau makanan belum tentu, tapi kalau air ya butuhkan. Itu tentang air. Maka itu yang pertama. Yang kedua, awaladun salihun yad'u lahu. Yang kedua yang tetap mengalir itu adalah doanya anak soleh. Doanya anak soleh itu mengalir kepada orang tuanya, tidak akan terputus sampai kapanpun selama anak tersebut masih hidup. Kemudian anak itu punya anak lagi, berarti cucunya mendoakan, sama itu juga sedekahnya doanya nyampe kepada buyutnya, kepada orang tuanya. Punya anak lagi dari cucu itu apa? Buyut. Itu sama, karena definisi anak dalam bahasa Arab itu anak, cucu itu semuanya anak disebutnya. Jadi yang dimaksud dengan atau anak soleh yang mendoakannya itu adalah siapapun keturunannya, maka doanya itu sampai kepada bapaknya, kakeknya, buyutnya terus. Karena itu definisinya adalah anak. Enggak anak asli, anak keturunan. Ya, kita punya anak nih. Itu jariah buat kita, anak kita itu. Anak kita punya cucu, itu jariahnya nyampe ke kita juga. Punya cicit, itu jariahnya nyampe ke kita. Jadi definisi anak itu bukan hanya anak, tapi anaknya anak lagi, terus itu disebut anak dalam bahasa Arab. Jadi tiga perkara yang tetap mengalir kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itu yang kedua adalah doanya anak soleh yang mendoakannya. Jadi sampai kapanpun keturunannya itu ada, sampai kapanpun anaknya itu ada, maka orang tuanya itu mendapatkan kucuran dan kiriman pahala serta doa dari anak-anak yang soleh tersebut. Maka itulah yang sering disebut oleh para ulama bahwa anak itu adalah syafaat bagi kedua orang tuanya. Anak itu syafaat bagi kedua orang tuanya. Sampai 7 turunan barangkali. Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Makanya orang yang paling banyak mendapatkan jariah itu Rasulullah. Orang yang paling banyak mendapatkan amal pahala jariah itu Rasulullah SAW. Selain keturunan beliau yang terus sampai akhir kiamat, juga umat beliau ditambah dengan umat beliau SAW. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi orang lain, itu pahalanya mengalir sampai ilmu itu terhenti di hari kiamat. Ketika Allah mengangkat ilmu dari muka bumi. Makanya orang-orang yang mengajarkan ilmu, diantaranya para nabi, para rasul, para ulama, para aulia, para sholihin yang mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, kepada masyarakat, itu pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Tidak akan terputus. Siapa yang mengajarkan huruf alif hari ini,
diajarkan oleh kita, diajarkan kepada anak kita, murid kita, terus diajarkan terus sampai hari kiamat itu mengalir kepada orang yang sudah meninggal dunia. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal ibadahnya kecuali dari 3 orang. Yang pertama adalah sedekah jariyah, di antaranya adalah mengalirkan air dan membangun tempat ibadah, membangun sarana umum. Yang kedua adalah doanya anak soleh dan cucu-cucunya. Dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat yang disampaikan kepada orang lain. Itu yang akan menjadi syafaat dan tabungan terbesar kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita dari salah satunya 3 itu memilikilah yang bisa kita andalkan. Yang diantaranya anak soleh, atau minimal sedekah yang jariyah, atau minimal menyampaikan ilmu yang disampaikan kepada orang lain. Nanti kita akan terasa membutuhkannya saat kita di akhirat. Jadi hadis yang ke-165 ini Rasulullah SAW bersabda, la tasubul amwat, janganlah kalian mencela, meledek orang yang sudah meninggal dunia karena mereka telah selesai dengan tugas-tugas mereka. Berikutnya adalah babul jihad atau kitabuz zakat, bab tentang zakat. Bab tentang zakat ini lanjutan dari bab sebelumnya. Yang bab jenazah sudah selesai, kita masuk sekarang babuz zakat atau kitabuz zakat. Hadis pertama itu tentang kewajiban zakat tersebut. Zakat sebagaimana kata para ulama bukan hanya kewajiban orang kaya, tetapi hak si miskin. Ingat itu, hak si miskin, bukan hanya kewajiban si kaya. Apa arti definisi itu? Arti dari definisi itu bahwa ketika si kaya tidak menunaikannya, maka si miskin diwakili oleh negara bisa memaksanya. Karena zakat itu hak si miskin, bukan hanya kewajiban si kaya. Artinya kalau kewajiban si kaya tidak ditunaikan, tadi si miskin diwakili negara boleh memaksanya. Makanya ada ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudz artinya ambillah zakat dari orang-orang itu untuk diberikan kepada 8 asnafnya. Di situ dalam bahasa Arab ada kata khudz. Khudz itu fi'il amr. Dari akhadha yakhudhu khudz. Maka dia membutuhkan satu perangkat yang namanya otoritas. Tidak mungkin ada perintah mengambil atau menarik harta zakat kecuali ada otoritas di sana. Maka kata khudz di situ adalah kewajiban pemerintah. Secara makna kesimpulannya, pemerintah wajib menarik zakat dari orang-orang yang sudah mampu berzakat. Bukan anjuran, bukan sunnah, bukan juga sebuah afdoliyah, bukan. Itu kewajiban. Pemerintah wajib, mandatori dari Allah Ta'ala untuk mengambil kelebihan harta si orang kaya kemudian diserahkan kepada si miskin. Artinya pemerintah pun tidak punya sedikit pun hak untuk ngutak-atik zakat tersebut, kecuali kalau memang orang-orang yang ditugaskan sebagai amilin. Dan amilin itu diangkat oleh pemerintah sebenarnya, sehingga mereka berhak sekian persen dari zakat itu pemerintah yang melegalisasinya. Harusnya ada ini ya, Kementerian Zakat. Makanya kalau ada kementerian baru, lebih baik Wizaratu Al-Hajj wa Zakah, Kementerian Haji dan Zakat bisa disatukan. Jangan digabungkan dengan Kementerian Agama yang katanya sekarang tiap agama itu bahwa dia menteri bagi semua agama. Memang benar dia menteri bagi semua agama, sehingga urusan yang khusus bagi umat Islam mestinya dipisahkan, yang memang urusannya besar, seperti Kementerian Haji di Arab Saudi, di Sudan, di Mesir itu ada khusus Kementerian Haji. Ada Kementerian Wakaf, dia membawahi urusan-urusan yang sifatnya dengan keperdataan umat Islam. Itu Wizaratul Auqaf, di dalamnya itu ada zakat dan lain sebagainya. Direktur jenderalnya zakat. Kalau di kita zakat hanya
kelola oleh satu badan Basnas ya. Jadi tidak sebesar otoritasnya seperti kementerian yang dapat menarik zakat secara paksa. Kalau di negara lain ada polisi zakat, ada orang yang meriksa mobil-mobil dari luar kota ke luar kota masuk, itu ada nggak kwitansi zakatnya, sudah ditunaikan belum zakatnya, karena itu adalah perintah Allah SWT dan besarannya tidak besar, hanya 2,5% dari keuntungan yang dia dapatkan dari keuntungan, karena zakat itu hanya diambil dari harta yang tumbuh, Kalau rugi ya tidak ada zakatnya. Kalau zakat ditunaikan kayaknya semuanya gitu ya, tidak perlu ada pajak. Tidak perlu ada pajak, dan pajak bukan dari Islam juga. Pajak itu kompromi antara agama dengan negara. Makanya kalau itu kompromi sifatnya ijtihadi. Ijtihadi itu sifatnya dinamis. Kalau memerlukan mangga, kalau tidak ya jangan. Karena asalnya memang tidak ada. Jadi itu kompromi. Negara butuh uang, agama tidak menyuruh pajak, tapi negara butuh uang. Akhirnya kompromi. Gimana nih? Kompromi. Lahirlah fatwa bahwasanya silahkan pemerintah mengambil pajak dengan catatan satu, amanah menyelenggarakannya. Dan yang kedua, tidak melakukan itu sebagai sebuah kezaliman. Artinya memaksa banget gitu. Dan yang ketiga adalah jika tidak diperlukan, maka jangan ditarik. Dan yang keempat, usahakan bahwa pajak itu digantikan oleh penghasilan negara dari sumber lain. Ada hadis ancamannya kan? Ada hadis ancaman. Pemungut cukai pajak. Silahkan itu jual dari penghasilan tambang atau energi atau penghasilan lain, industri, manufaktur segala macam. Silahkan itu keuntungannya digunakan untuk tapi faktanya di kita saja 70% bahkan 80% anggaran negara itu diambil dari pajak, dan ini aneh memang. 82%. Negara sekaya Indonesia tetapi keuangannya bertopang atau ditopang dengan pajak. Makanya tidak heran kalau 82% lah, taruhlah 80% keuangan negara ditopang dari pajak, pasti pajak itu akan mencengkeram seluruh sendi kehidupan masyarakat. Karena memang itu andalannya. Lain kalau negara orientasinya bahwa gimana kita mengambil atau mendapatkan pendapatan negara itu dari hasil usaha dan bisnisnya negara gitu, tambang, ekspor misalkan dan sebagainya. Tetapi kenyataannya memang belum. Sehingga para ulama memberi fatwa selama negara belum punya sumber pendapatan yang cukup untuk membiayai dirinya, maka dibolehkan menarik pajak dengan catatan tadi yang 4 itu. Bahkan satu lagi tambah, pajak tersebut harus berbanding lurus dengan pelayanan negara kepada masyarakat. Karena masyarakat sukarela membayarkan pajak, maka negara harus dan wajib memberikan layanan terbaiknya kepada masyarakat. Jangan sampai kebalik ya. Hari pajakna jika Eropa, hari pelayanan jika negara sosialis. Jangan sampai kebalik. Eropa pajaknya besar, pelayanan juga prima. Saya pernah dengar bahkan di Australia itu orang ketika sakit itu petugas semacam BPJS lagi gitu. Baru dengar laporan dia sakit itu sudah di depan rumah itu untuk melayani. Kita mah BPJS susah juga. Yang bayar itu teh dan lain sebagainya. Jadi kalau pajaknya besar, layanannya baik, itu berarti sepadan. Tapi kalau pajaknya besar, layanannya tidak baik, itu bermasalah. Ada pelayanannya. Maka dulu PBNU pernah mengancam akan moratorium pajak kalau pajaknya dimakan oleh mafia-mafia dan pejabat-pejabat pajak yang korup. Dulu kasusnya Gayus Tambunan. Ketika dia menyelewengkan pajak lah begitu, kasus korupsi pajak sebesar sekian triliun. Itu PBNU pernah mengancam akan moratorium. Dan memang karena pajak itu sifatnya di dalam agama tidak ada. Ada itu karena kompromi, maka perbaikilah sistemnya. Pemerintah rakyat telah memberikan
peluh dan keringatnya dari hasil usaha dia dengan ikhlas kepada pemerintah, maka sebaiknya atau seharusnya bahkan pemerintah menunaikan itu dengan. Ada juga jizyah ya. Kalau jizyah itu untuk orang kafir. Orang kafir disuruh bayar 1 dirham sebesar 100.000 per tahun dan tidak dipungut apa-apa lagi. Ya kalau itu berlaku di Indonesia nggak ada pajak, tapi zakat efektif gitu. Efektif. Jizyah juga bisa diambil juga ya. Karena sudah pernah dilakukan oleh bangsa-bangsa dahulu, itu berhasil. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur itu dengan mengelola zakat dan segala macam penghasilan yang halal menurut agama ya, itu ketika beliau wafat meninggalkan semacam APBN lah, kas negara 75 juta dinar. Makanya Abbasiyah itu termasuk yang paling gemilang, rakyatnya sangat makmur sekali dan tidak mau menerima zakat saking makmurnya. Jadi bisa dikelola dengan baik, tetapi ya itu karena dukungan segala macam baik regulasi maupun pelaksanaannya itu belum maksimal kepada pemberdayaan ekonomi syariah. Jadi dia hanya dianggap sebagai komplementer, pelengkap saja dari sistem keuangan dan perbankan di negara kita. Jadi sekunder. Ada ancamannya terkait dengan pajak itu. La yadkhulul jannah sahibu muqs, tidak akan masuk surga orang yang menarik pungutan. Yang menarik pungutan dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Kecuali tadi karena negara terpaksa memang ini butuh untuk menyelenggarakan pemerintahan. Kalau tidak ada ini akan vakum dan beku ini pemerintahan, maka agama kompromi dengan negara silakan. Tetapi tadi amanahnya ditunaikan. Iya. Dan layanannya ditingkatkan. Allah alam bisawab, mudah-mudahan ini menjadi pemerintah kerajaan tidak akhirnya Robin Hood yang bergerak Robin Hood, beda judulnya nanti. diberikan gaya miskin. Baik, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ba'asa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'azan radhiyallahu anhu ila al-Yaman. Faqala ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim 5 shalawat fi kulli yawmin wa lailah. Fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Ini manhaj dalam berdakwah atau thariqah dalam berdakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wahai Muaz, aku utus kau ke Yaman untuk menjadi gubernur di sana. Yaman dulu bukan negara, tapi bisa disebut kegubernuran. Padahal itu luasnya luas negara. Tetapi karena negaranya satu di Madinah, maka wilayah-wilayah itu disebutnya sebagai iklim atau wilayah. Rasul mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman untuk menyerukan kepada mereka, wahai Muaz, suruhlah mereka agar menerima asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ajak mereka bersyahadat. Kalau mereka menerima bersyahadat, maka ajarilah atau kasih tahu mereka bahwa Allah mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau mereka menerima itu, maka kasih tahu mereka bahwa Allah juga mewajibkan zakat dari harta mereka yang diambil dari orang kayanya diberikan kepada orang miskinnya, disenggalakan oleh negara. Itu tadarruj atau urutan pelaksanaan syariat di dalam agama Islam. Jadi ajak mereka itu kepada syahadat dulu. Kalau syahadat atau tauhidnya diterima, maka ajak mereka kepada sholat. Kalau sholatnya diterima, maka ajak mereka kepada zakat. Diambil dari yang kaya kepada yang miskin. Tapi wa iyyaka wa qara'im amwalihim. Tapi ingat wahai Mu'ad, kamu jangan mengambil harta yang paling baik di antara manusia. Artinya zakat tidak boleh diambil dari harta terbagus. Zakat itu diambil dari harta yang pertengahan. Jangan mengambil yang paling bagus, tapi yang sedang-sedang saja. Karena jiwa manusia itu cenderung kepada harta. Maka jangan diusik itunya. Ambil aja yang sedang-sedang, jangan ambil yang terbaiknya.
Itu hadis pertama dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Urutan berdakwah harus begitu: ajak tauhid, ajak sholat, lalu ajak zakat. Jangan kebalik-balik. Menjalankan agama itu salah tartib, itu bahaya. Salah tartib itu bahaya. Baru aja masuk Islam disuruh sunat, kabur lagi, Pak. Dan banyak kejadiannya itu. Orang udah masuk Islam disuruh sunat. Apa kata dia? Wah, gua mau kalau disunat udah murtad lagi aja lah. Jadi nggak mau. Ya, jangan seperti itu. Ada lagi orang mualaf baru masuk Islam disuruh puasa. Disuruh puasa, ya nggak kuat, keluar lagi dia. Nanti puasa itu tahun ketiga suruhnya. Kalau dia belum kuat, kalau sudah syahadatnya kuat, kemudian sholat yang dilaksanakan, kemudian zakatnya ditunaikan, baru ajak puasa. Sunat mana nanti itu terakhir itu. Jangan mentertibkan sunnah didulukan daripada wajib. Ini tartibul ibadat, ini ilmu yang jarang orang pahami dengan baik. Akhirnya dia mengutamakan ibadah-ibadah sunnah daripada ibadah wajib. Rajin sedekah tapi tidak sholat, ada yang begitu. Rajin umroh tapi tidak sholat, haji umrah tahun tapi tidak sholat, atau tidak sempurna sholatnya. Ini tartibnya salah. Rajin ziarah kemana-mana, thalabul ilmu, kedul, malas, itu juga salah tartib. Kemana-mana gitu berziarah, siapapun pernah diziarahinya, tapi thalabul ilmi minim sekali. Duduk di majelis jarang, menimba ilmu dari para ulama jarang, maka itu orang salah tartib. Harusnya yang wajib dulu yang seperti ini, baru yang pasunatan yang lain. Itu tertib yang benar. Dosa itu tahun ketiga Hijriah. Apa itu? Puasa Puasa sekitar tahun ketiga tahun Hijriah. ketiga Hijriah. Iya. Ketika Muaz di pernikahan itu katanya ditanya sama Rasul, bila mana ada permasalahan yang kamu tidak tahu, bagaimana pembicaranya? Iya. Terus beliau menjawab Al-Quran dan hadis. Kalau tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, dia juga menjawab itu memang ada hadisnya. Ada. Jadi kalau ini pembekalan, ya pembekalan Rasul kepada para pemimpin itu begitu. Bukan pembekalan di seluruh baris ya. Bukan pembekalan dipakai loreng, bukan. Jadi pembekalan Rasul kepada para gubernurnya itu seperti itu. Berhukumlah kamu dengan Al-Quran. Kalau tidak ada, maka dengan hadis Rasulullah SAW. Kalau tidak ada juga apa? Ijtihad. Apa ijtihad itu? Ijtihad itu beristihadlah. Makanya Muaz itu termasuk sahabat Nabi yang cakap dalam beristihad. Karena Nabi SAW membekali beliau dengan hal seperti itu. Jadi carilah hukum di dalam Al-Quran, dan carilah hukum di dalam hadis. Kalau tidak ketemu maka berijtihadlah. Ijtihad itu dalam usul fikih ada beberapa cara. Ada yang dengan cara ijma, mencari ijma jika diketemukan. Kalau zaman dulu bisa mengumpulkan para sahabat-sahabat senior atau para ulamanya sahabat dikumpulkan. Gimana nih kita punya masalah baru? Nah, mereka berijma. Nah, itu ijtihad yang pertama. Yang kedua, ijtihad dengan cara kias. Kias itu menganalogikan hukum. Sesuatu hukum yang belum ada dikiaskan dengan hukum yang sudah ada. Itu kita dapat hukumnya. Contoh kita mengharamkan narkoba, padahal narkoba tidak ada di dalam Quran. Tidak ada narkoba di dalam hadis, tidak ada narkoba di dalam ijma. Narkoba itu diharamkan oleh kias. Karena narkoba memiliki sifat yang sama dengan khamar, bahkan lebih parah. Otomatis narkoba menjadi haram dengan kias. Jadi hal-hal banyak sekali yang kita haramkan dengan kias. Terutama di era modern zaman sekarang, bukan hanya konsumsi, tetapi juga transaksi kita banyak yang kita haramkan dengan kias. Ya, seperti murabahah, kenapa dihalalkan? Kayaknya sama dengan sifatnya sama dengan orang itu jual beli. Kemudian kenapa bunga diharamkan? Karena itu sama dengan orang berinteraksi secara ribawi. Maka banyak sekali perkara yang kita haramkan dengan metode kias. Karena di Quran tidak ketemu, di hadis tidak ketemu. Cuma ketemu garis besarnya, tetapi kita tidak bisa langsung menjadikan itu sebagai dasar atau dalil keharaman sesuatu. Maka kita haramkannya dengan jalan lain, yaitu kias. Padahal kias juga itu bersumbernya dari Quran dan dari hadis Nabi SAW. Betul itu, memang Nabi membekali para pemimpinnya begitu, para wakil-wakilnya.
gunakan Quran dan hadis, kalau tidak maka lakukanlah ijtihad sampai ketemu hukumnya. Kalau sudah menerima syahadat maka ajarkan sholat. Kalau sudah menerima sholat ajarkan zakat. Kalau sudah menerima zakat maka ajarkan yang lain-lainnya. Jangan salah tertib sekali lagi. Membimbing mu'alaf malah dengan yang besar dulu. Jangan, tapi ajarkan dulu yang ringan-ringan supaya dia. Karena waktu itu Yaman itu Yahudi ahli kitab. Di dalam hadis lain ada sebelum teks ini ada redaksi lain. Begini redaksinya, innaka ta'ti qauma ahli kitabin. Wahai Muaz, kamu akan mendatangi kaum ahli kitab. Maka ajarkan syahadat. Kalau mereka terima ajarkan sholat, kalau mereka terima ajarkan zakat dan seterusnya. Itu cara berdakwah kepada orang-orang non-muslim. Kalau kepada orang Islam, tertib seperti ini tidak berlaku. Kalau dia sudah Islam ya zakat disuruh hari itu, puasa disuruh hari itu kalau memang harinya, Ramadan misalkan. Kemudian yang lainnya juga sama. Jadi disempurnakan karena dia sudah Islam. Tapi bagi orang yang baru masuk Islam, tertibnya harus diurutkan. Hadis kedua, an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi amalin yudkhiluni al jannah. Ya Rasulullah, ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beritahu aku dengan sebuah amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Qala ma lahu ma lahu. Wa qala Nabi arabun ma lahu. Jadi sahabat ini tidak disebutkan namanya, meminta kepada Rasulullah sebuah amalan yang dengan amalan itu masuk surga. Sahabat lain itu pada riuh gitu. Nah, naon eta? Nanya, jika gitu nanya teh gitu. Ada apa dengan pertanyaan seperti itu? Malah itu kok gitu nanyanya? Malah kok gitu nanyanya? Gitu. Kemudian Rasulullah SAW menjawabnya, ada apa dengan dia? Ta'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Bisa. Kamu bisa masuk surga dengan amalan yang biasa. Yang pertama adalah ta'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Jangan berbuat musyrik. Wa tuqimus shalah, tegakkan salat, lalu tunaikan zakat yang wajib kamu. Wa tasilur rahim, dan jagalah silaturahim. Maka kamu akan masuk ke dalam surga. Jadi yang penting jangan musyrik, kemudian salat, kemudian zakat, dan jaga silaturahim. Itu insya Allah, bukan insya Allah, jaminan Rasul, kamu akan masuk ke dalam surga. Saya kira itu cukup jelas ya kalau hadis yang itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Arabiyan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah qala ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'an wa tuqimus shalah al maktubah wa tuaddi zakah al mafruḍah wa tasum ramadan qala walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha falamma walla qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sarahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha. Jadi ini lagi kejadiannya, ada seorang Arab pegunungan, Arab Badawi ya, datang kepada Nabi SAW. Dia meminta sebuah amalan juga yang amalan itu sederhana tapi masuk surga gitu. Jadi rupanya orang dulu tidak beda dengan orang sekarang juga. Namun orang sekarang biasanya dunia yang dicarinya. Pak Kiai gaduh teu amalan, namun dia amalkan beunghar saya. Orang dulu, orang sekarang begitu, sama nanya, cuman tujuannya dunia. Pak Ustadz, kasih dong amalan, kalau saya amalkan itu saya beunghar gitu. Saya sakti, saya berhasil, usaha gampil gitu. Orang dulu sama seperti itu, tapi orientasinya akhirat. Memang ini SDM-nya berbeda. Kalau dulu SDM-nya itu bertumpu kepada gimana dia selamat akhirat, paham betul roadmap agama kita tuh paham betul dia bahwa di dunia itu hanya singgah, tempat ngumpulin amal nanti untuk ditabung di akhirat. Paham betul mereka begitu. Iya. Orang sekarang beragama tetapi orientasinya dunia. Beragama sih beragama, tetapi orientasi di pikirannya gimana dia sukses secara duniawi. Akhirat nggak pernah dipikirkan. Kalaupun dipikirkan porsinya sedikit. Kalaupun itu sedikit juga caranya salah.
tanpa ilmu maksudnya. Nah, sahabat tuh sering datang ke Rasul, ya Rasulullah, kasih dong amalan kecil, tapi saya masuk surga. Kata Nabi SAW, gampang. Kamu syahadat, udah kan syahadat kan? Kamu sholat, kamu zakat, kamu puasa. Lalu orang ini nawar, saya tidak akan nambah lagi ya Rasul selain itu. Mau ditambah-tambah deh, mau ngamalkan sunnah-sunnah apa kata mah? Wajib ya ukur, wajib hungkul. Menang teu masuk surga teu? Kata Rasul, ya. Kamu masuk surga. Lalu ketika orang ini pergi, falamma walla, ketika orang ini pergi, Nabi SAW memberitahu kepada sahabat yang hadir, barang siapa yang ingin menyaksikan seorang ahli surga, lihatlah orang itu. Jadi Bapak sekalian, sebenarnya dengan kita mengamalkan rukun Islam saja tanpa haji, karena itu membutuhkan modal, itu kita masuk surga. Syahadat sudah, sholat sudah, zakat sudah, kalau bagi nyampe nisab. Nah, nisab itu besar. Emas 85 gram dan perak 200 gram. Kurang lebih sekitar 85 jutaan nisab itu. Kalau tidak nisab tidak wajib. Ya, berarti kan belum jadi muzaki kita itu. Zakat profesi diperselisihkan, dan yang roji tidak ada zakat profesi karena nggak ada dalilnya. Kemudian setelah zakat itu puasa. Udah, amalkan 4 itu, Rasul menjamin surga. Ya. Sholat wajib, maktubah, syahadat, sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, udah masuk surga. Asal tidak musyrik, betul. Jadi asal tidak musyrik, selamat. Sampai orang ini menegaskan, aku tidak akan menambah ya Rasulullah dari amalan itu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Karena yang sunnah mah tambahan menjaga dan menyempurnakan yang wajib, ya, supaya yang wajibnya sempurna dan mendapatkan keutamaan. Maka saya pernah mengatakan surga itu masuknya itu karena tauhid, tetapi tingkatan di surganya karena amalan. Karena amalan kita berbeda-beda. Yang sholatnya khusyuk di surga Firdaus, kan di ayatnya begitu. Walladzina hum an sholatihim khashi'un ulaika humul warisun alladzina yarisul firdaus. Yang khusyuk sholatnya di Firdaus. Anu sholatna malaweung kakenca kakatuhu malaweung nya mun sholatna di surga lagi di handap. Teu nanaon di handap. Di emperan ge teu nanaon. Nah, surga asal tekan neraka we pokona. Gitu. Bahkan di surga itu ada istilah tepian surga. Di dalam kitab Adabul Mufrad dijelaskan, Allah menyediakan tempat di pinggiran surga bagi orang yang tidak mau berdebat meskipun dia benar. Allah sediakan tempat di tepian surga itu. Orang teh debat, benar orang teh. Tapi karena kita memilih, saya nggak mau debat, itu Allah sediakan tempat di tepian surga untuk itu. Kecuali debatnya itu untuk iqamatul hujjah, menegakkan agama. Misalkan mendebat ahlu kitab, ya, ataupun menyampaikan hujjah di depan forum, itu mah harus. Tetapi kalau debat-debat biasa, kita benar meskipun benar, dan lawan debat kita salah, tetapi kita mengalah, maka Allah sediakan tempat di tepian surga bagi mereka. Tah tepian surga kita bagja tadi itu. Iya. Tepian surga, ulah sampai tepian neraka. Jadi tepian surga itu orang mah taman lah, pinggiran surga. Bukan pantai. Emperan surga, taman. Itu kita sudah selamat. Ya. Allah sediakan tempat di tepian surga. Maka jangan debat. Ya. Kalau punya argumen sampaikan di depan. Kalau ahli kitab silahkan didebat dengan debat yang billati hiya ahsan, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi debat kusir itu dalam Islam sama sekali tidak dianjurkan, bahkan dilarang, ya. Bahkan dilarang. Yang boleh itu debat argumen, mengedepankan apa? Mengetengahkan dalil, mengetengahkan Al-Qur'an atau hadis atau dalil, baru itu namanya iqamatul hujjah. Kalau selain itu namanya debat. Dan debat itu lebih afdal ditinggalkan karena Allah janjikan tepian surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia berada di pihak yang benar.
Nah, berikutnya masih tentang bab zakat ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, man atahu Allahu malan, barang siapa yang Allah kasih harta, barang siapa yang dibeungharkeun ku Allah Subhanahu wa taala, falam yu'addi zakatahu, dia tidak berzakat yang wajib, masalul lahu yaumal qiyamah syuja'an aqra, maka dia akan datang dengan apa? Dengan ular yang bertanduk, ular kobra begitu. Jadi orang yang tidak mau menunaikan zakat, maka nanti di akhirat dia perumpamaannya adalah seperti ular berbisa yang bertanduk, ular kobra. Lahu zabibatan, yang matanya itu ada titik hitamnya, ular kobra tapi ada titik hitamnya di sini dan bertanduk. Nauzubillah ya. Orang yang tidak mau bayar zakat di akhirat nanti datang dengan berkepala ular. Yutawikuhu yaumal qiyamah summa ya'khudhu bilih zamaihi, kemudian unta tersebut akan mencekik dia, yakni shidqaihi, summa yaqul ana maluka, aku adalah hartamu. Berarti orang yang tidak mau berzakat dia akan didatangi oleh ular besar yang bertanduk, artinya kobra. Kemudian di atas matanya ada titik hitam dan dia melilit lehernya untuk mencaplok si orang tersebut. Lalu orang itu mengatakan, akulah hartamu, akulah hartamu. Ana maluka, ana maluka. Ana kanzuka, aku adalah perbendaharaan. Sumatala, lalu dibacakan oleh Nabi SAW ayat la yahsabanna alladziina yabkhulun. Nabi mengutip sebuah ayat yang artinya kurang lebih bahwasanya jangan sampai orang bakhil mengira bahwa mereka itu baik. Jadi orang-orang bakhil hendaknya tidak mengira bahwa kebakhilannya itu adalah sebuah yang baik, hal yang baik. Padahal kebakhilan itu adalah sesuatu yang sangat buruk sekali. Itu Nabi mengutip ayat surat Al-Imran ayat 128 yang isinya adalah bahwa sifat bakhil itu sama sekali tidak baik bagi seseorang, baik dunia maupun akhirat. Tapi banyak orang mengira bakhil itu dapat menyimpan harta, mengawetkan harta, melanggengkan harta. Mun bakhil teh harta teu, kata Nabi, itu salah besar. Di dunia maupun di akhirat kebakhilan itu akan menghancurkan hartanya. Itu hadis yang ke-671. Saya kira cukup ya untuk bab zakat ini. Soal kita nanti lanjutkan kembali, mudah-mudahan. Hadis berikutnya ini rincian zakat, ada teknis ya, seperti emas berapa gram, perak berapa gram, pertanian berapa gram, kemudian hewan berapa ekor. Itu lebih teknis sehingga butuh pertemuan yang lebih lengkap lah nanti untuk 1 jam berikutnya. Kalau sekarang mungkin motivasi dulu. Wallahu ta'ala bisawab wa ta'ala bimuradihi wa taufiquna illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.